Siapapun kita adalah guru. Yang kami hadirkan saat ini akan menjadi guru bagi kita semua. How socially responsible are you? Dan selanjutnya merupakan suatu kehormatan yang luar biasa untuk memberikan penghargaan selanjutnya kepada Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai The Best Minister Natural Conservancy Tourism. Dan Bapak Felix Wanggai dan Bapak Latofi. Nah, boleh semuanya untuk bisa mengabadikan momen ini. Di mana telah dianugerahkan sebagai The Best Minister Natural Conservancy Tourism. Karena kita ketahui Indonesia yang begitu indah, begitu banyak keindahan alamnya. Hanya perlu sekali saja nyebur ke samudra Indonesia, ke pantai-pantainya yang begitu indah, yang akhirnya membuat kita menjadi tergugah dan ingin menjaga lingkungan. Selanjutnya Bapak Sandiaga Uno, kami mohon untuk bisa memberikan pemaparannya. Sudah disiapkan? Boleh dibantu untuk penghargaannya diambil terlebih dahulu. Bapak Felix Wanggai dan Bapak Latofi, kami persilakan bisa ke bawah terlebih dahulu Pak, agar kita juga bisa bersama-sama menikmati presentasi How Socially Responsible Are You? Terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, Indonesia hijau penuh semangat, Rahayu. Bapak Dr. Felix, sahabat saya, salam untuk Abah Wapres. Yang saya hormati Ibu Laksmi Jayanti, salam untuk Bu Menteri. Yang saya hormati Pak Latofi, luar biasa beserta the next generation Mas Yoga, ternyata putranya Pak Toto, congratulations anak muda yang hebat. Juga hadir di sini Pak Bupati Tanah Laut dan Bapak Ibu semua dari corporate sectors, baik state owned enterprise maupun dari perusahaan swasta. Salah satu Astraland, saya bangga menjadi alumni. Dan juga tamu undangan satu persatu yang tidak bisa saya sapa tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya di sini juga ditemani staf ahli menteri bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi, Bapak Dr. Franz Teguh. Silakan berdiri. Ini tadi ada Bapak dari Kemhan menyampaikan dulu ada program sama Bu Mari. Ini dulu juga timnya Bu Mari dan sekarang membantu kami juga di pengembangan destinasi dan infrastruktur. Saya ingin agar tadi pada naik sepeda semua, saya nggak dikasih sepeda. Ini tapi saya mau menghangatkan suasana dengan sebuah pantun. Mohon cakepnya. Terutama Mbak MC. Cakepnya pakai mic. Jalan-jalan ke Pulau Serangan. Cakep. Melihat konservasi kura-kura. Cakep. Mari semua kita bergandengan tangan. Cakep. Untuk ekonomi bangkit, lingkungan sehat, dan masyarakat sejahtera. Yeay. Hari ini saya sangat bangga dan terima kasih Pak Latofi. Ini rupanya temannya ibu saya. Dulu sama-sama di Kartini dan kami atas nama Kemenparekraf mengucapkan terima kasih atas Indonesia Green Awards 2023 dan ini mengangkat suatu tema how social responsible are you and bagaimana kita juga berkontribusi kepada planet, people dan prosperity. Pengembangan pariwisata di Indonesia ini kita arahkan kepada sustainability, quality and sustainability.
berkualitas dan berkelanjutan, di mana kita berharap memberikan positive impact baik short, medium, and long term, terutama dari segi lingkungan, sosial, budaya, serta sustainable economy, ekonomi yang berkelanjutan. Saya melihat bahwa beberapa tantangan yang kita hadapi mengharuskan kita untuk menciptakan beberapa terobosan-terobosan. Kami telah membentuk sebuah lembaga sertifikasi, jadi mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi. Ini lembaga sertifikasi produk ISTC atau lembaga sertifikasi Pro ISTC yang disingkat Indonesia Sustainable Tourism Council yang telah terakreditasi dan telah melakukan assessment dan penyerahannya disaksikan oleh Sekjen UNWTO 27 September 2022 yang merupakan bagian daripada Hari Pariwisata Dunia dan telah kami berikan kepada banyak pengelola destinasi wisata yang mengembangkan konsep sustainable tourism. Dan kami juga mengimplementasikan pengembangan potensi desa-desa wisata. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ada sekitar 80.000 lebih desa dan ada 7.500 kurang lebih yang memiliki potensi wisata. Kami melihat program desa wisata ternyata menjadi program yang hitting on all 17 Sustainable Development Goals. Jarang sekali ada program pemerintah yang 17-17-nya kena oleh program desa wisata. Dan ada 36 desa wisata yang tersebar di Indonesia yang telah tersertifikasi dan jumlahnya akan terus kami tingkatkan. Dukungan konkret juga terhadap 5 destinasi super prioritas. Ini ada 5 destinasi pilot project, yaitu Pelataran Menjangan. Ini kita lakukan carbon offsetting. Juga nextnya ada di situs Tembusan Berau, ini di Kalimantan Timur, CMC Malang, ini di Selatan Malang, Bukit Pramun di Belitung, dan di Sorong. Basically, kalau kita travel, Bapak Ibu sekalian naik pesawat, ke Singapura misalnya, you are responsible buat your carbon emissions. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghadirkan pariwisata yang berkelanjutan? That we will offset your carbon footprint dengan memberikan paket wisata untuk menanam di hutan mangrove. So far kita udah berhasil menarik lebih banyak dari para wisatawan muda untuk berpartisipasi di sustainable tourism. Nah, inilah yang akan membawa kita menuju net zero. Kami di Parekraf merupakan kementerian pertama di ASEAN yang berkomitmen untuk net zero di tahun 2045 sesuai dengan Glasgow Declaration. Dan di 2035 kami mencanangkan mereduksi 50% dari 8% dari emisi karbon sektor parekraf di tahun 2035. Indonesia bangga bahwa pariwisatanya sekarang jauh lebih berkualitas dan berkelanjutan. Banyak yang bilang kenapa jumlah wisatawan Indonesia kalah sama Thailand, kalah sama Malaysia. Yes, but in terms of quality and sustainability kita mendapat begitu high remarks sehingga World Economic Forum mengangkat pariwisata Indonesia 12 peringkat melewati Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina because of the quality and sustainability. Thanks to you all. Wisata konservasi dan ekowisata juga kita pertimbangkan conservation value dengan konsep 5P. Biasanya kan planet, people, prosperity. Tapi kita tambah dengan partnership dan peace. Oleh karena itu ekosistem semakin terjaga dan ini merupakan aset yang menjadi modal kita ke depan. Saya bangga banget lihat anak-anak muda tadi belum sempat salaman karena kebetulan langsung dipanggil Panda Wara ya. Ini modal kita, anak-anak muda, generasi Z, generasi milenial, 55% of our population itu dari anak-anak muda sudah sangat peduli terhadap lingkungan dan seperti yoga tadi, justru shopping for problem. Sudah enak-enak di Jerman tapi ingin melihat negerinya sendiri dan ternyata banyak problem dan dia telah berkontribusi. Saya yakin dengan konsep wisata berbasis konservasi, mengutamakan konsep kebersahabatan
kebersahabatan ini sangat penting dengan alam dan lingkungan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian. Kita sudah bergerak dari resort yang besar-besar. Sekarang kita ngebangunnya itu semua konsepnya adalah sustainable based on very eco-friendly approach. Jadi ada beberapa mitra-mitra kita yang mengedepankan pariwisata berbasis glamping, pariwisata berbasis eco-lodge, dan ini sesuai dengan program Sustainable Tourism Development yang flagship programnya adalah Sustainable Tourism Destination, Observatory, Certifications, Industry, and Responsible Marketing and Management. Ini yang kita hadirkan, kita harapkan menjadi standar baru, standar emas. Kalau dulu di proper itu ada emas Bu ya, Bu Laksmi ya. Di Sustainable Tourism juga kita ciptakan tingkatan-tingkatan tersebut. Komitmen Kemenparekraf untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan adalah our priority dan highlight programs yang sudah kita sampaikan. Banyak sekali program kita, malah kalau kita bilang bahwa sekarang yang kita jual ini adalah nature and culture. Kalau kita nggak sustainable, kita tidak akan mungkin bisa menawarkan begitu banyak destinasi yang indah. Pengembangan pariwisata Indonesia juga harus mempertimbangkan selain lingkungan adalah sosial budaya dan ekonomi. It has to work. Dan ternyata pengelola-pengelola desa wisata, wisata berbasis konservasi, during pandemic menjadi pandemic winners. Mereka menjadi pemenang dan alhamdulillah bisa juga meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya. Saya in closing mengucapkan terima kasih kepada Pak Latofi dan Latofi School of Social Responsibility. Saya sangat yakin Latofi bisa menjadi mitra kita dalam mengangkat isu-isu quality and sustainable tourism. Dan target kita di 2030 pariwisata Indonesia menjadi world class integrated and sustainable tourism growth destination. Udah 2023 masa kita nggak bisa. Saya yakin kita bisa wujudkan dan tadi ada kata kunci yang berulang kali disampaikan Pak Felix, Yoga, it's about collaborations. Makanya saya punya mantra di Parekraf itu saya bilang 3C. Apa itu 3C? Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi, adaptasi, kolaborasi. Saya bilang sama yang muda-muda, para staf di Kemenparekraf, kalau kamu jalan tuh mantra kamu inovasi, adaptasi, kolaborasi. Ada satu kebijakan, ask yourself, is it innovative enough? Has it adapt to the relevant issues? Dan ketiga, sudahkah kita berkolaborasi lintas kementerian lembaga pentahelix? Nah, dengan begitu kita bisa tutup dengan 3G. Apa itu 3G? G pertama, gercep, gerak cepat. Isu lingkungan, you have to move fast. Kalau enggak kita ketinggalan dan kita miss the boat, miss the opportunity. G yang kedua, geber, gerak bersama. Enggak bisa sendiri-sendiri. You can run fast by yourself, but you will travel longer if you're together. Geber, gerak bersama. Dan G yang ketiga adalah gaspol. Garap semua potensi agar kita buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat kita. Saya akhiri dengan pantun penutup, mohon cakepnya Mbak MC. Belum. Pergi menyelam di Pulau Derawan. Cakep. Indah bawah lautnya sungguh menawan. Cakep. Terima kasih Latofi atas penghargaan yang diberikan. Cakep. Semoga menjadi penyemangat menyongsong perubahan. Yeay. Terima kasih. Dan saya tadi sudah pamit sama Pak Latofi karena ada kebutuhan keluarga. Saya harus meninggalkan tempat dan sekali lagi selamat kepada semua pemenang. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.